di bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan satu ibadah yang hanya dilaksanakan setiap tahunnya sekali di bulan Ramadan, yaitu ibadah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Perintah ini Allah turunkan di tahun 2 Hijriah, di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berada di kota Madinatul Munawwarah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Para ulama memiliki pandangan istimewa terhadap ibadah puasa, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hikmatu Tasra' wa Falsafatuh. Kurang lebih ada 5 hikmah kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita beribadah puasa. Hikmah yang pertama, izharus syukur ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berpuasa, maka akan memunculkan rasa syukur atas seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebelum kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan kita nikmat makan, nikmat minum, sehat, aman. Maka di waktu tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kenikmatan aman. Saat ini kenikmatan keamanan telah dicabut oleh Allah Ta'ala dengan adanya wabah penyakit. Maka kita sebagai orang beriman, justru dengan adanya nikmat aman dicabut, harusnya kita makin sadar betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita lahir, keadaan aman, tentram, hanya beberapa hari, beberapa bulan, bahkan nanti tahun, maka kita mengetahui kadar nikmat keamanan begitu besar. Itu baru satu nikmat. Bagaimana nikmat lainnya? Makan, minum, tidur dengan nyenyak. Maka ini wajib disyukuri dengan kita meletakkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini di dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya kalian tidak mampu menjumlahkannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang pertama berpuasa melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tarwidu nafs. Dengan berpuasa, musuh kita yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu, menjadi jinak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "A'da aduwik nafsuka allati baina zanbaik." Musuh yang paling berat bagi dirimu adalah nafsu yang ada di antara dua lambungmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan berpuasa, nafsu ini menjadi jinak, menjadi lemah. Tarwidu nafs. Hikmah yang ketiga, dengan kita berpuasa, sofa atau tasfiyatul sifatil bahamiyah, sifat-sifat hewani, sifat-sifat haiwan di bulan Ramadan kita hilangkan, kita sucikan. Sifat hewan, makan, minum, tidur, hubungan biologis. Ini sifat-sifat hewani yang juga ada di dalam sifatnya manusia. Di bulan Ramadan, dalam durasi waktu mulai daripada sebelum fajar, al-imsak, sampai nanti tenggelamnya matahari, Allah mendidik kita agar kita keluar dari sifat-sifat hewani
menuju kepada sifat malakiyah, sifat malaikat yang waktunya habis di dalam ibadah, tidak memikirkan makan, minum, hasrat biologis, tapi di waktu tersebut kita gunakan untuk membaca Al-Quran agar melahirkan khusyuk di saat perut lapar, melahirkan kehadiran hati di saat beribadah, di saat lapar. Sifat-sifat hewani dicabut sementara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berpuasa. Itu hikmah. Hikmah yang berikutnya, yang keempat, kita berpuasa hikmahnya adalah wiqayatus sahah, menstimulasi lagi kesehatan tubuh kita. Karena mau untuk mengetahui salah satu hikmah daripada berpuasa, diantaranya adalah secara medis, orang yang berpuasa itu menstimulasi antibodinya sehingga tubuhnya kembali sehat. Hampir 11 bulan kita makan, minum, maka di 1 bulan kita berpuasa sehingga tubuh kita menjadi sehat kembali. Ini yang Nabi SAW katakan, sumu tasihhu, puasalah kalian niscaya kalian sehat, kata Rasul SAW. Kemudian Nabi katakan, al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa. Perut ini adalah pangkalnya penyakit, kata Nabi SAW. Maka pantangan obatnya adalah sedikit makan. Itu adalah induk daripada obat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Nabi katakan, qillatut ta'am ummud dawa, sedikit makan induk daripada obat. Makna dari sedikit makan adalah berpuasa, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemudian hikmah yang kelima, al-'atafu 'alal fuqara'i wal masakin. Dengan berpuasa memunculkan rasa belas kasih kepada kaum fukara dan masakin. Kita hanya 1 bulan, itu pun dilarang untuk makan, minum, berhubungan biologis dan lain-lainnya yang membatalkan puasa, hanya tidak sampai 1 hari penuh. Kita merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus. Coba bayangkan orang-orang fakir miskin ada di antara mereka sampai setahun seperti itu. Kadang sehari makan, sehari tidak makan. Ada yang 2 hari makan, ada yang sehari makan, 3 hari tidak makan, kecuali dengan air putih. Sehingga dengan berpuasa melahirkan sifat belas kasih kepada kaum fakir dan miskin. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Nabi katakan, irhamu man fil ard, sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya belas kasih dalam hatinya, maka dia tidak akan dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 hikmah daripada berpuasa. Al-Imam Ghazali rahimahumullah, beliau menjelaskan, yankasimu shaum ala thalathati aqsam. Ternyata puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa yang pertama, Imam Ghazali namakan saumul umum, ay saumul awam, puasa umum, puasanya orang-orang awam. Bagaimana puasanya orang-orang awam? Ya puasanya hanya menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan biologis. Dia hanya menjaga ini, al-muftirat, hal-hal yang membatalkan. Maka ini puasa orang awam, kata Imam Ghazali rahimahumullah. Ada kelas 2, namanya saumul khusus, saumul khawas, puasa khusus, yaitu puasa orang khusus, orang yang khusus. Jadi tingkatan puasanya bukan hanya menjaga hal-hal yang membatalkan puasa berupa makan, minum, tapi juga meningkat ke tahapan berikutnya, yaitu wahuwa saumu anil ma'asi. Dia berpuasa juga dari dosa, dari maksiat dia tinggalkan. Ini puasanya orang khusus. Jadi bukan hanya makan minum ia tinggalkan, tapi juga perbuatan dosa ia tinggalkan. Ini puasa yang baik, ini puasa yang istimewa, ini puasa orang-orang khusus, sehingga memberikan efek daripada ibadah puasa.
Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Azda'i, Nabi katakan, "Khamsun yuftirnal shaim." 5 perkara yang membatalkan puasa orang yang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan menghapus nilai pahala puasa. 5 perbuatan dosa. Yang pertama, al-kadzib, berdusta. Yang kedua, al-ghibah, menggunjing, menggosip. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nazaru bisyahwah, melihat dengan syahwat, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini pula puasa, kita tidak makan, kita tidak minum, tapi dosa-dosa yang kita tetap lakukan mengurangi nilai-nilai pahala, bahkan bisa terhapus kalau dilakukan terus-menerus. Maka Nabi katakan, kam min shaim laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, pahala dan nilai puasa dia tidak dapatkan, kecuali yang dia rasakan hanya rasa lapar dan haus. Kenapa? Sudah berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, masih bermaksiat, masih meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Waktunya dibuang percuma, padahal belum tentu tahun depan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Maka gunakan ini waktu yang berharga yang Allah telah pilih kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak korban yang wafat dengan adanya virus ataupun tanpa virus sekalipun, banyak yang sudah tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Padahal sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu mereka masih hidup, diberikan nafas, diberikan ruh, tapi saat ini mereka tidak berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yang sangat agung, bulan suci Ramadan. Maka kita wajib bersyukur dengan cara mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah dan ketaatan. Rubah rumah kita seperti masjid, hidupkan dengan membaca Al-Quran, hidupkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa yang ketiga, saumul khususil khusus atau saumul khawasil khawas, puasa orang-orang yang istimewa. Tadi yang kedua puasa orang-orang khusus, ini puasa orang-orang yang istimewa. Puasanya bukan hanya menjaga tidak makan tidak minum, bukan hanya menjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, tapi naik ke kelas 3. Selama Ramadan dia menjadikan Ramadan sebagai sekolah, madrasatus sholihin, sekolah orang-orang soleh adalah bulan suci Ramadan. Dia penuhi hatinya dengan Allah, dia penuhi hatinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia penuhi hatinya dengan kerinduan kepada kampung halaman sesungguhnya, yaitu alam akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa-puasa yang nantinya memberikan efek kepada kita, dan insya Allah nanti keluar dari bulan suci Ramadan nilai-nilai daripada bulan Ramadan, nilai-nilai daripada ibadah kita bawa bukan hanya sebulan sekali di setiap tahun, tapi kita bawa seumur hidup sampai kita meninggal dunia mendapatkan gelar husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.